Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 289205535 semester 3. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmanis SEMM. Oke. Yang pertama saya akan membahas mengenai sifat-sifat wirausaha. Di sini yang pertama ada percaya diri atau self-confidence. Percaya diri adalah panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, serta banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri, oleh karena itu wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Kemudian yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, ketekunan dan kerja keras, serta peluang dalam kewirausahaannya diperoleh bila ada inisiatif. Kemudian yang ketiga, sifat wirausaha yaitu keoriginalan atau kreativitas dan inovasi. Kemudian sifat yang keempat, keberanian mengambil resiko. Seorang wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Kemudian yang kelima, kepemimpinan yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepelaporan, dan keteladanan. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Kemudian di sini sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, berani, yang kedua, jujur, yang ketiga, tekun, yang keempat, ulet, yang kelima, sabar, yang keenam, tabah, ketujuh, positive thinking, yang kedelapan, rendah hati, yang kesembilan, kemauan, dan yang kesepuluh, bertanggung jawab. Kemudian di sini ada karakteristik wirausahawan. Karakteristik wirausahaan menurut konsep 10D dari Baygrave terdiri dari yang pertama ada dream, yaitu seorang wirausahawan mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan mimpinya. Yang kedua, decisiveness, yaitu seorang wirausahawan adalah seorang yang bekerja cepat, tidak lambat, dan harus memiliki kemampuan cepat dalam berpikir, tepat dalam bertindak. Yang ketiga, doers, yaitu seorang wirausahawan harus mampu menindaklanjuti setiap keputusan yang dibuatnya. Yang keempat, determination, yaitu seorang wirausahawan dalam melaksanakan pekerjaannya penuh perhatian, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan apapun dalam kegiatan bisnisnya. Yang kelima, dedication, yaitu seorang wirausahawan memiliki berdedikasi terhadap bisnisnya, bahkan harus siap mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu demi kepentingan bisnisnya. Yang keenam, devotion, yaitu seorang wirausahawan menyintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Kemudian, yang ketujuh, details, yaitu seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktor kritis dalam kegiatan bisnisnya secara rinci dan tidak mengabaikan faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Kemudian yang kedelapan, destiny, yaitu seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, bebas dan tidak mau bergantung pada orang lain. Kemudian yang ke-9, dollars, yaitu seorang wirausahawan menganggap uang sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya dan berasumsi jika berhasil dalam bisnis maka seorang pantas mendapatkan laba atau keuntungan, bonus atau hadiah. Kemudian yang ke-10, distribute, yaitu seorang wirausahawan harus mampu memilih orang-orang kepercayaan yang bisa diandalkan untuk meraih sukses dalam bidang bisnisnya. Ini ada kelemahan wirausaha di Indonesia. Yang pertama, kuna, akronim dari kurang bijaksana. Yang kedua, kudis, akronim dari kurangnya disiplin. Yang ketiga, kutu, akronim dari kurangnya bermutu. Yang keempat, kurap, akronim dari kurang rapi. Yang kelima, kutang, akronim dari kurang tanggung jawab. Yang keenam, kutil, akronim dari kurang teliti. Yang ketujuh, kusir, akronim dari kurang serius. Yang kedelapan, bujur, akronim dari kurang jujur. Dan kesembilan, kuman, akronim dari kurang beriman. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip berwirausaha. Menurut Robert T. Historic dan kawan-kawan, mengelompokkan prinsip-prinsip wirausaha menjadi 5 yang disebut juga dengan prinsip efektuasi, yaitu yang pertama, prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan atau patchwork quilt principle. Yang kedua itu prinsip risiko yang dapat ditanggung atau affordable loss principle. Dapat kalian baca ya di sini. Kemudian yang ketiga, prinsip burung di tangan atau bird in hand principle. Yang keempat, prinsip limun atau lemonade principle. Yang kelima, prinsip pilot dalam pesawat atau pilot in the plane principle. Dapat kalian baca ya teman-teman.
Kemudian menurut Basrowi, mengelompokkan prinsip-prinsip dalam wirausaha menjadi 13, yaitu yang pertama, jangan takut gagal, yang kedua, penuh semangat, yang ketiga, kreatif dan inovatif, yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, yang kelima, sabar, ulet dan tekun, yang keenam, harus optimis, yang ketujuh, ambisius, yang kedelapan, pantang menyerah, yang kesembilan, peka terhadap pasar atau dapat membaca peluang pasar, yang ke-10, berbisnis dengan standar etika, yang ke-11, mandiri, yang ke-12, jujur, dan yang ke-13, peduli lingkungan. Kemudian menurut Basrowi juga mengemukakan kiat-kiat sukses berwirausaha, yaitu yang pertama, ketekunan, yang kedua, berani mengambil resiko, yang ketiga, terampil dan tidak putus asa, yang keempat, berdoa, yang kelima, berani berubah, yang keenam, pandai mengelola, yang ketujuh, segar dan pintar, yang kedelapan, kemampuan terus belajar.